Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Astriani Aveliana Atta. Saya mau berbagi sedikit cerita tentang terkabulnya doa saya melalui doa 3 kali Salam Maria. Awal mulanya ceritanya kenapa saya bisa memutuskan untuk berdoa 3 kali Salam Maria itu karena saya begitu terpuruk. Saya begitu stres karena saya merasa setelah wisuda, saya pikir kehidupan saya akan berjalan seperti orang-orang di luar sana. Habis wisuda, kemudian melamar pekerjaan, diterima dan bekerja. Ternyata kehidupan saya jauh berbeda dari kehidupan orang lain. Di situ saya berusaha membuat surat lamaran kerja, kemudian saya melamar di berbagai tempat pekerjaan, mulai dari yang sesuai dengan profesi saya sebagai seorang guru, kemudian sebagai admin, sebagai kawan toko. Tetapi dari 9 lamaran kerja yang saya masukkan itu tidak ada satupun yang memanggil saya. Tidak ada informasi apapun, entah itu diterima atau tidak diterima. Di situ yang membuat saya semakin stres, saya semakin sedih. Hampir setiap malam saya menangis. Namun yang menguatkan saya pada saat itu adalah ketika saya datang ke gereja. Jadi seperti biasa pastor itu menyampaikan wujud doa dari umat. Salah satunya yaitu terkabulnya doa seseorang melalui doa 3 kali Salam Maria. Dari situ hati saya terpanggil untuk melakukan doa itu juga. Akhirnya saya betul-betul konsisten dalam doa. Saya berdoa setiap jam 9 pagi. Jadi saya betul-betul buat alarm dan saya bangun dan berdoa untuk satu permohonan saya yang sama di setiap doa. Kemudian saya juga membuat janji, salah satunya adalah apabila doa saya terkabul, saya akan menyampaikannya dalam sebuah video yang kemudian saya upload di channel YouTube saya. Walaupun channel YouTube ini bukan channel YouTube besar karena saya masih pemula. Ya, coba-coba aja lah, kan kita nggak tahu masa depan seperti apa. Jadi intinya adalah saya sangat merasa bahwa pertolongan Tuhan itu nyata melalui perantaraan Bunda Maria. Selama saya hidup, saya rasa saya selalu dibantu dengan Bunda Maria dalam segala keadaan, kondisi, situasi hidup saya yang menurut saya sangat sulit. Tapi ketika saya ingat Bunda Maria, saya berdoa Salam Maria, pasti akan ada jalannya, akan ada pertolongan. Bukan hanya 3 Salam Maria ini, bukan hanya doa 3 Salam Maria, tetapi doa-doa yang lain. Salah satunya adalah doa Rosario Pembebasan. Saya berdoa Rosario Pembebasan itu ketika saya ingin melaksanakan ujian tes masuk perguruan tinggi Universitas Mula Warman. Saya tahu bahwa itu adalah impian saya dari saya masih SMP, bahkan SMA tuh saya sudah menata hidup saya untuk ketika bersekolah. Saya mendedikasikan hidup saya untuk menjadi anak yang berprestasi dalam kelas, supaya saya bisa masuk ke perguruan tinggi dengan menggunakan nilai raport. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain, saya tidak diterima. Sampai pada akhirnya di situ saya kecewa, saya merasa putus asa, kecewa dengan diri sendiri, kecewa dengan Tuhan. Tetapi satu kalimat yang ayah saya atau bapak saya lontarkan adalah, dia bilang kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya. Jadi di situ saya langsung merasa bahwa kenapa aku harus merasa terpuruk, kenapa aku harus merasa tidak ada lagi cara selain ini untuk masuk ke universitas impian saya. Dan akhirnya di situ saya ikut mendaftarkan diri, maksudnya saya ikut daftar jalur yang kedua yaitu jalur SBMPTN. Di situ saya melaksanakan UTBK. Saya berdoa Rosario Pembebasan itu kalau tidak salah 2 bulan atau 3 bulan gitu.
Dan bahkan sampai di hari H ketika informasi pengumuman apakah lolos atau tidaknya itu saya masih berdoa. Tetapi di situ saya juga mengikuti jalur yang ketiga, yaitu jalur SMMPTN, jalur mandiri. Saya sudah ikut UTBK, tapi saya ikut juga yang mandiri. Ketika saya mengerjakan soal tersebut di depan laptop, ternyata jaringannya tidak stabil, kemudian error. Saya di situ sudah kayak khawatir, bagaimana ini ketika mengerjakan soal kok seperti ini. Dan ternyata ada satu notifikasi pesan dari tante saya, namanya Tante Sisil. Dia bilang, "Selamat ya Astri." Di situ saya langsung merinding. Saya langsung, selamat apa ini? Apakah saya lolos? Pas saya buka chatnya, betul, ada screenshotan kalau di situ saya dinyatakan lolos di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di situ saya luar biasa bahagia, senang, bersyukur bahwa ternyata ini loh buah dari doamu, ini loh buah dari kesabaranmu, ini loh buah dari usahamu. Sangat-sangat senang, sangat-sangat bahagia. Itulah yang saya katakan bahwa kehidupan saya ini berjalan dengan iman. Tanpa iman, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya ada di tempat ini sekarang, di tempat kerja saya ini, itu semua karena Tuhan. Melalui perantaraan Bunda Maria, perantaraan Tuhan Yesus, doa saya selalu didengar. Ya, semoga harapan saya, semoga video ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman yang menonton, bahwa segala sesuatu itu sudah disiapkan Tuhan. Rancangan kehidupan orang itu berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, tetapi kita tetap percaya, tetap berusaha bahwa Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang sesuatu yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Dan tetap percaya bahwa segala sesuatu itu pasti ada waktunya. Dan Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang gak akan pernah kita bayangkan, tapi kita akan menerima itu. Kuncinya sabar, berusaha, dan terus berdoa. Itu yang paling penting. Semoga teman-teman yang menonton ini bisa terberkati. Dan apabila teman-teman sedang berdoa, teruslah berdoa sampai ada jawabannya. Karena saya pernah dengar salah satu kalimat mengatakan bahwa berdoa itu sama seperti kita mendayung sepeda. Teruslah mendayung, teruslah berdoa sampai kita berhenti di tujuan kita. Sampai kita sampai tujuan. Jadi kalau misalnya doa kita belum terkabul, jangan pernah berhenti, berdoa terus, minta terus, sampai Tuhan dengar. Perlu yang namanya kesabaran. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga teman-teman yang sedang berdoa, doanya didengar, segera dikabulkan. Semoga hal-hal baik datang. Teman-teman selalu diberkati, dilindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan perantaraan Bunda Maria. Amin.